Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma ftah lana khidmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rushdi wa as'aluka syukra nikmatik wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan shadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Rabbi zidni ilma wa wasyi'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawalin ya mubti'an bila mithalin walakal hamdu walakal mintu walakal syarafu ala kulli halin. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur sehingga Allah senantiasa menambah nikmatnya dalam kehidupan kita ini, utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sudah sering saya sampaikan bahwa ada 4 cara bersyukur sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama. Pertama ada syukur bil qauli, ada syukur bil fi'li, ada syukur bil mali, ada syukur bil ruhi. Syukur dengan ucapan, syukur dengan perbuatan, syukur dengan kekayaan, syukur dengan hati atau ruh kita. Mudah-mudahan kita senantiasa menjaga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, salah satu hal yang harus kita lakukan dalam hidup ini adalah menjaga akidah Islam kita. Ya. Dalam beragama ini kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga akidah, menjaga keimanan kita. Ya. Jangan sampai iman kita ini berkurang. Kalau bisa semakin bertambah. Jangan sampai iman kita ini rusak. Kalau bisa semakin baik. Jangan sampai iman kita ini hilang. Ya. Kalau bisa terus kita melakukan kebaikan-kebaikan sehingga iman kita ini menjadi tumbuh, akidah kita menjadi tumbuh dengan baik. Dulu sudah pernah saya sampaikan,
Bagaimana supaya iman kita ini tumbuh? Dulu sudah saya sampaikan, ada 3 I. Satu adalah harus terus yang namanya I yang pertama adalah terus namanya ibadah. Ya, ibadah. Diperkuat ibadahnya, diperbanyak ibadahnya. Yang kedua adalah ilmu. Ya, ilmunya ditambah. Kemudian tambah juga istiqomahnya, ya, istiqomah dan keikhlasannya. Nah, insya Allah dengan itu iman kita akan semakin baik. Ya, ada berapa tadi berarti? 4 ya. Ibadah, ilmu, istiqomah, ikhlas. Ya itu ya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa melakukan itu semuanya ya. Ibadah kita harus disertai dengan ilmu. Tidak bisa, maka perlu belajar. Ya, kalau sudah dapat ilmunya harus diamalkan dengan istiqomah. Kalau sudah istiqomah harus disertai ikhlas. Jadi 4 ini bersambung ya, saling melengkapi tadi. Ingat-ingat ya supaya bisa kita laksanakan. Apa tadi pertama? Ibadah, ilmu, istiqomah, ikhlas. Nah, 4 I. Ya, hindarkan 1 I. Istirahat. Jangan sampai istirahat. Ya Idris apal ya. Apa yang kita dapatkan kalau kita ini menjaga akidah kita tadi, keimanan kita ini. Nah ini cirinya, orang kalau imannya sudah kuat, akidahnya sudah mantap, dalam diri kita akan mendapatkan nomor satu ini, ranking 1 adalah ketenangan jiwa, nomor 1. Ini kita gampang diucapkan, ya, ketenangan hati. Kita ini kan sering hatinya begini, dapat masalah sedikit gini, ya, kena berita yang hoax sedikit sudah begini, anak kita rotok gak nurut titik gini, gitu. Rezeki seret sedikit sering gini, ya gitu ya. Oleh karena itu nomor 1 tenangkan jiwa kita. Bagaimana supaya tenang? Allah sudah memberi solusi yang terbaik. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau hati kita sudah mulai gini-gini, banyak-banyaklah istighfar, banyak-banyaklah mengingat Allah. Ya, ingat pada Allah. Baca Al-Quran, baca istighfar, baca kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Tidak hanya istighfar, kalimat thayyibah itu banyak. Bisa subhanallah, ya. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah itu kalimat-kalimat itu. Atau baca Al-Quran. Supaya apa? Supaya solusinya tadi itu. Supaya segera jiwa kita ini ditenangkan oleh Allah. Tidak ada cara yang lain untuk menenangkan jiwa ini. Amin, kalau hatinya nggak tenang, amin gawenang dia nggak iso. Melayu nang ini terawas nang ngadem podo aja. Ya toh. Nang batu tak sampean mangan sing paling enak opo. Golek hotel paling apik opo, gak iso. Ya toh. Allah sudah memberi solusi yang terbaik dengan banyak apa tadi? Berzikir. Ya gitu. Kita ini kan kebanyakan mikir, kurang zikir. Kita ini, ya. Kebanyakan mikir, kurang zikir. Nah sekarang ayo dibalik. Ya mikir boleh. Tapi zikirnya ini jangan sampai ketinggalan. Kalau bisa seimbang. Ya banyak mikir, ya banyak zikir. Insya Allah tenang. Kebanyakan mikir yang ini ngomong lu ini. Ngomong lu kayak alumpurinol, amlo dipincing. Ya solusinya Allah ini dipakai. Ya itu apa tadi? Zikrullah. Ingat kepada Allah.
Ya pokoknya apa lah yang bisa sampean lakoni kembalikan kepada itu. Jangan cari solusi yang bersifat duniawi. Men mangan dah wis enak-enak barak-barakno. Mari warak ya ngeluh mana yang gitu. Yang pertama. Yang kedua adalah nah ini meningkatkan ya orang kalau sudah menjaga akidahnya maka imannya meningkat. Ya, makanya tadi kalimatnya yang sering saya sampaikan itu gampang. Tambah suwe, tambah yakin, tambah suwe, tambah rajin. Sudah itu solusi itu. Sehingga iman ini menjadikan apa? Kita dekat dengan Allah. Dengan meningkatnya iman ini kita semakin dekat dengan Allah. Dan orang yang semakin dekat kepada Allah, maka pertolongan Allah juga semakin dekat. Iya. Jadi pertolongan Allah itu dekat kepada siapa? Ya orang-orang yang mendekatinya. Dekat dengan Allah itu enak. Dekat dengan bupati saja enak kan? Itu pasti ada apa? Kemudahan. Dan apalagi kita mendekati Allah. Taqarrub ilallah. Dekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Dekat-dekatnya pada Allah. Ya, apa ya? Ya, selalu banyak berdoa, selalu banyak bersyukur, selalu banyak bertawakal. Itu akan menjadikan diri kita semakin dekat. Ya itu. Banyak berdoa kepada Allah, menjadikan kita menjadi dekat. Banyak bersyukur, akan dekat pada Allah. Dan banyak tawakal. Apa tawakal itu? Ya berserah diri kepada Allah. Ya Allah, sudah. Ya. Kita berdoa, kita mohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah yang bisa memberikan solusi dalam kehidupan ini. Ya manusia mempunyai kewajiban untuk memohon dan terus berikhtiar agar hidup ini diberikan solusi yang terbaik. Nah ini yang bagus juga, dengan menjaga iman maka petunjuk Allah akan senantiasa kita dapatkan sehingga kita tidak tersesat dalam hidup. Wah ini Pak, jadi petunjuk Allah diberikan. Karena yang bisa memberikan petunjuk itu siapa? Allah. Inna huda Allah. Sesungguhnya petunjuk itu milik Allah. Maka kita dalam sholat itu loh. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Wis njogo kadang-kadang saya kepengen kepresetnya. Nah ini terus meminta kepada Allah. Minta petunjuk, ya Allah, berilah petunjuk keluarga kami, tidak hanya kita, anak-anak kita juga, kita mintakan petunjuk kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah keluarga kami pada jalan yang lurus. Anak-anak kami beri jalan yang lurus, ya Allah. Karena di jalan ini, depan sana, banyak yang jalan yang tidak karu-karuan. Sekarang ini, kalau tidak terus memohon pertolongan pada Allah, lalu pada siapa lagi ya kita hidup ini? Meminta saja sudah kadang-kadang masih ya. Nah itu sudah berdoa, sudah berusaha, sudah macam-macam masih saja ada. Ya sudah, tawakal kepada Allah. Tawakal pada Allah. Ya ini. Sehingga kalau kita ini kuat petunjuk Allah, pengen miring titik balik, balik gitu ya. Kembalikan oleh Allah, selalu dijaga oleh Allah, dan diberi kemudahan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, dan diberi kemudahan untuk meninggalkan kejelekan. Itu.
diberi kemudahan ini Pak. Itu juga pertolongan Allah loh itu. Jangan dikira itu. Kita bisa mengerjakan kebaikan ini bukan pertolongan Allah. Ini pertolongan Allah Pak. Jangan dikira kita bisa meninggalkan kejelekan itu karena diri kita sendiri. Itu juga semuanya adalah pertolongan Allah. Maka selalu memohon pada Allah penting. Petunjuk Allah ini. Kemudian, nah ini selanjutnya adalah maka dengan demikian kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ya ini Pak, kalau sudah tadi ini kita dapatkan, ya intinya ini Pak, urip tinggal apa? Bahagia. Bahagia, lahir dan batin. Dunia dan akhirat. Sudah mentok wis. Lahir kita bahagia. Apa lahirnya bahagia? Ya kita insya Allah diberi kesehatan oleh Allah. Ya sedikit penyakit titik flu ini ya wis. Lekrek ini ya sudah disyukuri anjene wayahe. Loh watuknya kan. Ya. Penting batinnya, lahir batin, dunia akhirat. Insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita termasuk orang-orang yang demikian, sehingga kita akan senantiasa mendapatkan petunjuk dan pertolongan Allah dan kebahagiaan yang selalu kita harapkan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrun minallah fathun qarib, basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.